Kemudian kalau tentang sakit, anak saya lagi tuh yang gendut itu. Ya, dia umur waktu kelas berapa itu? 9 tahun. Diperiksa oleh dokter pakai apa itu? CT scan. Empedunya itu ada seperti telur ayam. Dokter bilang, ini tumor. Wah, saya latihan di Banyuwangi. Saya pulang, dia sudah di rumah sakit, makanan masuk apa aja muntah. Istri saya, bagaimana Nina? Sudah, kita pulang. Setelah malam, dia bilang sini, namanya Timothy. Dia bilang Timothy percaya sama Tuhan Yesus. Saya ingat nenek saya itu bilang sama saya itu dulu. Dia juga suka masuk gereja. Tapi saya mesti tanya dulu sama dia. Timothy percaya sama Tuhan Yesus? Percaya Papa. Oke? Ya, mari kita berdoa. Saya berdoa. Nah berdoa itu. Tuhan Yesus, saya berdoa. Ini anak saya Timothy sakit tumor. Kami masih sangat ingin dia bersama-sama dengan kami. Kami mohon Tuhan sembuhkan sakitnya. Enggak panjang. Selesai berdoa, dia tidur. Karena besoknya, dia akan dibawa ke RSCM untuk diperiksa di MRI. MRI untuk lebih meyakinkan lagi yang CT scan yang sudah dilakukan oleh dokter sebelumnya. Kan itu sudah, pertama apa nama itu? Yang kalau ibu hamil diperiksa-periksa itu apa? USG. Nah, pakai itu dulu, baru CT scan. Nah, sekarang MRI. Jadi mau dibawa ke MRI. Ini ada Pak Dokter, pasti lebih tahu. Jadi, jam 12 malam, dia yang biasanya ininya dipegang teriak, tiba-tiba dia udah duduk. Ma, dia bilang, minum, ya kan? Dikasih susu. Minum, berdoa dulu, minum, dia minum, tidur. Saya sudah, pas saya kan ngelirik dikit. Terima kasih Tuhan. Saya langsung dalam hati. Tuhan sudah balas doa saya bilang gitu kan. Tapi masih belum yakin betul karena mesti diperiksa. Besok bawa di MRI, di RSCM, masuk ke situ tuh. So, bolak-balik. Terus dokternya keluar. Panggil istri saya. Ini anak ibu? Iya. Wah kita udah takut. Bagaimana ya dok? Bagaimana? Tunggu sabar dulu. Lama-lama terus dia bilang, Bu, siapa yang periksa dulu? Ini fotonya, dikasih. Kan dikasih foto gitu kan, supaya disandingkan. Supaya ini dikasih lagi nanti yang gambar MRI itu. Oh iya betul ini ada. Tapi ibu, dia bilang, nggak ada tumornya. Jadi tidak ada bapak dan ibu. Hilang sama sekali. Nah, mau bilang apa? Percaya. Berdoa kepada Tuhan. Semua selesai. Kenapa itu ada? Karena saya ingat di dalam Alkitab bahwa karena doa orang tua. Orang tuanya berdoa sungguh-sungguh dengan anak yang percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan bekerja memberikan berkat. Rupanya karena baca Alkitab terus. Maka saya sudah berjalan bersama perjanjian Tuhan. Jadi pada saatnya Tuhan tahu. Oh dia butuh ini. Tuhan berikan kesembuhan. Jadi hilang, sekarang sudah kawin, anaknya udah 2. Gemuk lagi, dulu kurus sekali. Nah sekarang repot kami menurunkan berat badannya, udah terlalu berat. Tapi dia betul-betul sehat. Mulai itu dia kalau sakit, dia enggak mau ke dokter. Waktu 9 tahun, 10 tahun badannya panas. Timothy di mana? Ada di kamar. Ambil air putih, dia taruh di depan, dia berlutut, dia berdoa. Setelah selesai, saya tanya, Moti kenapa? Moti sakit, terus mau ke dokter? Enggak, Moti berdoa minta sama Tuhan Yesus. Pasti Moti sembuh. Setelah dia berdoa, dia minum air putihnya, terus sembuh. Ya, selalu dia kalau sakit, hanya berdoa, bukan hanya berdoa, dia pasti berdoa dan dia minum. Karena yang utama itu adalah berdoa. Dan dia sampai sekarang sehat segar. Itu kesaksian yang kedua. Kesaksian yang lain, banyak sekali saya punya kesaksian. Tapi kalau saya kesaksian bisa sampai sore ini nggak selesai. Saya kasih aja yang paling akhir. Paling akhir saya udah mau pensiun. Tentang mencari kerajaan Allah. Saya sudah pernah sampaikan di sini. Tapi saya ulangi lagi. Waktu saya sudah mau pensiun,
saya dipanggil oleh Kapolri, Pak Bambang Hendarso. Wenas, kamu kerja di BUMN ya, kan udah pensiun, nanti susah loh, katanya. Saya bilang, aduh mohon maaf, saya sudah punya kerjaan, saya bilang gitu. Loh emangnya kamu kerja apa, Nas? Saya ini ketua 1 pengurus harian majelis jemaat. Jadi kerja saya banyak. Saya hari Senin latihan nyanyi. Saya hari Selasa saya bilang ada latihan kor. Hari Rabu ibadah keluarga. Hari Kamis persiapan. Hari Jumat ya latihan menyanyi. Hari Sabtu perkumpulan kaum bapa. Itu tiap malam saya banyak kegiatan. Dan saya suka diundang bawa firman di mana-mana. Saya mau bekerja buat Tuhan, saya bilang dia. Wah, nanti bayar-bayar listrik di rumah gimana? Ya sudah, saya bilang. Karena pikiran saya, udah cukuplah Tuhan pasti kasih saya bilang gitu ya. Tapi saya nggak bilang sama dia. Saya cuma bilang, udah cukup. Nah, sudahlah sini aja Nas. Kamu nanti gabung-gabung dengan saya aja, saya bilang. Oh iya, kalau itu boleh. Tapi nggak mengikat ya. Iya, kamu jalan-jalan aja, ketemu saya. Tiap bulan kamu saya kasih 10 juta katanya. Ya, saya bilang, ya. Nah, supaya bapak-bapak tahu bagaimana kalau kita ikut Tuhan. Ternyata belum selesai dia bicara, sudah ada orang datang ke saya. Pak Wenas tolong dong bantu perusahaan saya. Perusahaan apa saya tanya? Sawit. Saya bilang, loh dulu kan saya pernah tangkap Bapak, saya bilang gitu. Saya pernah tangkap. Iya, orang yang saya tangkap malah datang ke saya. Iya Pak Wenas, dia bilang. Saya bilang itu banyak jenderal lain, mereka aja lah. Saya nggak ngerti, saya bilang itu. Wah enggak mau, mesti Pak Wenas. Dia yakinkan saya kaya loh Pak Wenas. Oh bukan masalahmu, Anda kaya, saya bilang. Saya nggak bisa, saya nggak ngerti. Enggak Pak Wenas, tugas saya. Terus apa tugas saya tanya dia. Pak Wenas, beri nasihat anak-anak saya. Anaknya 5, sekolah di Inggris di mana-mana, ngurusin perusahaan bapaknya. Kelapa sawit itu 160.000 hektar. Wah, bukan kecil. Besar Pak Wenas. Ya udah, terus apa kerja saya? Dia bilang, Pak Wenas, saya ini Konghucu. Tapi anak saya Kristen. Saya tahu Pak Wenas itu pendeta orangnya katanya. Oh, jadi tugas saya kasih nasihat anaknya bidang rohani. Iya, itu maksud saya katanya. Oh, kalau itu mau, saya bilang. Ya oke. Bapak percaya. Begitu saya bilang oke, saya dikasih gaji. 80 juta setiap bulan. Amin Bapak dan Ibu. Mana itu 10 juta? Enggak ada. Saya main-main ke tempat teman saya itu. Sampai sekarang nggak pernah dikasih 10 jutanya. Jadi bukan janji manusia. Tapi ini Tuhan yang kasih. Saya nggak tahu, dia cuma bilang, Pak Wenas kasih nomor rekening, kasih NPWP, saya kasih aja. Begitu saya lihat BCA saya, 80. Wah, banyak sekali ini. Banyak sekali. Padahal kalau di BUMN itu, kalau kayak kita-kita ini, jenderal itu 30 juta atau 40 juta. Itu udah diperiksa KPK sama BPK kekayaannya. Iya, kalau ini enggak, 80 tenang, iya kan? Makanya bisa jalan-jalan seperti ini. Memuji Tuhan, membesarkan Tuhan. Nama Tuhan. Amin Bapak dan Ibu. Nah itu kalau bicara rezeki. Jadi enggak usah khawatir. Tuhan kasih terus. Dikasih terus. Dan bukan hanya itu. Itu saya bilang Murdaya Po itu teman saya. Teman saya. Saya pernah bantu berapa kali. Setelah saya pensiun dia datang terus. Telepon. Pak Wenas gabung dengan saya. Gabung. Enggak mau. Saya udah kerja. Saya bilang. Ayo dong. Itu bahan banyak. Itu Pak Kapolri aja lah. Saya bilang. Kan dia. Enggak mau. Enggak. Saya sama Pak Wenas itu cocok hatinya katanya. Enggak usah lah. Saya bilang. Enggak. Karena datang-datang terus, saya bilang, ya boleh dah, saya bilang. Tapi saya nggak ngantor situ. Oh nggak perlu, dia bilang. Kapan-kapan dia datang di saya, katanya. Oh iya. Pak Murdaya Po kan punya sini ya. Di Surabaya punya dia, besar. Kalau Jakarta, Pondok Indah Mall dia punya. Wah, Gedung Metropolitan dia punya. Yang Kemayoran itu dia punya, semua dia punya. Saya jadikan komisaris sih dia. Saya bilang, boleh dah. Akhirnya saya iakan aja, kasihan. Minta-minta terus. Ya, gajinya nggak terlalu besar, 50 juta.
Aduh, cuma ada. Jadi Bapak dan Ibu, saya kemarin baru ketemu dia. Saya datang senang sekali. Dia kan yang punya Nike, sepatu apa tuh. Saya malah enggak, ini bodoh. Saya kira namanya Andi, rupanya N1. N1 itu ya, ada sepatu N1 ya kan. Bagus-bagus itu dia. Dia bilang, Pak Winas pilih aja. Ah mau ini, kasih. Jadi enggak pernah beli saya sepatu itu. Iya, Tuhan yang kasih semua. Jadi bekerja buat Tuhan itu otomatis berkatnya. Karena Tuhan bilang, perjanjian Tuhan dengan kita manusia cuma itu. Takutlah akan aku, turuti perintahku. Soal berkat urusanku, ya kan? Berkat urusan Tuhan. Jangan kita paksa-paksa Tuhan kasih berkat. Tuhan tahu itu kapan dia datang. Nah kayak saya juga nggak tahu, datang-datang aja terus. Ya, karena Tuhan tahu berkatnya. Kalau saya juga berkat itu saya gunakan untuk hal yang tidak baik. Untuk saya gunakan untuk kampanye saya jadi gubernur, mungkin nggak jadi saya. Nggak bisa, saya nggak mau. Orang bilang, Pak Winas jadi gubernur, nggak mau. Ngapain saya bilang. Jadi ini nggak mau, saya sudah berkuasa banyak. Kuasa Tuhan sudah kasih kepada saya. Jadi Bapak dan Ibu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Jadi tidak usah cari kemana-mana. Cari kerajaan Allah itu di mana? Tuhan Yesus. Nah, dan jangan keliru. Jangan berpikir, oh kerajaan Allah itu nanti setelah Yerusalem baru datang. Betul. Itu iman kita tentang kehidupan setelah kita meninggal. Kita dipanggil oleh Tuhan, dikumpulkan di dalam kerajaan Allah. Itu pemahaman kerajaan Allah dari segi futuris, akan datang. Tapi kerajaan Allah juga sekarang sudah ada di dunia. Presentis, yaitu kita hidup dengan gembira, penuh sukacita di dalam Tuhan. Kita baru ingin, Tuhan sudah kasih, ya kan? Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Kita penuh sukacita. Kita hidup di dalam kerajaan Allah. Kita mengasihi sesama, senyum penuh dengan senyum sama orang lain. Kita hidup di dalam kerajaan Allah. Tapi biarpun pangkat kita tinggi, tapi tiap kali lihat kiri kanan, nanti saya mau didongkel, ada skep nggak? Aduh mau diganti. Ada demo, aduh mau digini. Bukan dalam kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah, biarpun hanya satu rumah hidup, menyanyi ke gereja, bertolong-tolongan sama orang, hidup cukup, itulah kerajaan Allah. Berlanjut terus sampai nanti pada waktu Tuhan Yesus datang, kita dijemput dan dia bawa ke kerajaan Allah yang akan datang, yaitu Yerusalem baru. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan, dan untuk mengakhiri khotbah saya undang lagi Prona untuk menyanyi. Mereka akan menyanyi lagu apa? Haleluya. Memuji Tuhan, membesarkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.